PT Bayam Sejahtera menghadirkan sebuah produk bernama Popeye Chips berbahan dasar dari sayur bayam, memiliki kualitas yang terbaik, dan Popeye Chips ini juga terdapat banyak varian rasa. Panen. Bayam sendiri adalah sayuran yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Untuk menaikkan kualitas bayam menjadi produk yang berkualitas dan memiliki nilai tambah, maka kami mengolahnya dengan menjadi camilan ringan, yaitu berupa keripik bayam. Selain memiliki manfaat yang begitu banyak, produk Popeye Chips juga hadir dengan begitu banyak varian rasa. Nah, pada umumnya produk keripik bayam ini memiliki varian rasa pedas dan original. Namun, produk kami ini memiliki begitu banyak varian rasa. Di antaranya, pertama, jagung manis, keju, original, pedas, dan barbecue. Kami memilih rasa ini agar produk Popeye Chips dapat menjadi daya tarik para konsumen. Keripik bayam cocok dikonsumsi untuk semua jenis umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Harga keripik bayam yang ekonomis dapat dijangkau oleh semua kalangan. Nah, keripik bayam paling cocok dimakan ketika kumpul bersama keluarga. Kalau datang ke Jember, keripik bayam bisa menjadi oleh-oleh yang sehat untuk sanak saudara di rumah. Saya Zuda Rohila, saya dalam manajemen ini sebagai pimpinan perusahaan yang bernama PT Bayam Sejahtera. Selaku pimpinan perusahaan, saya berkewajiban untuk memberi arahan, masukan, dan juga kritikan kepada divisi atau bagian yang terdapat pada perusahaan ini. Saya juga mengawasi segala bentuk proses yang ada, kurang lebih seperti demikian. Terima kasih. Saya Medina Nurfadilah. Di sini saya berada di bagian produksi yang bertugas untuk bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Saya juga bertugas untuk menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saya juga bertanggung jawab atas perawatan mesin-mesin produksi, konsistensi dalam menerapkan metode kerja, dan keselamatan kerja. Saya juga bertugas untuk membuat laporan berkala mengenai mekanisme dan hasil produksi secara berkala dan dapat berkoordinasi dengan bagian lain yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi. Saya Ifil Faklia Arif. Saya bertugas di bagian pemasaran. Untuk tugas pemasaran sendiri adalah memasarkan produk Popeye Chips sehingga tercapai tingkat keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian tugas saya dalam pemasaran juga untuk menjamin keberlangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Tugas saya sebagai bagian pemasaran juga tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Saya Ahmad Raffi Firmansyah selaku pengelola bagian keuangan bisnis ini. Selaku pengelola keuangan tentu saya perlu mengatur arus keuangan mulai dari masuk hingga keluar dengan baik, memastikan terjadinya efisiensi penggunaan bahan baku melalui penyesuaian pembelian bahan baku dengan kebutuhan produksi, dan memastikan adanya transparansi dalam siklus
keuangan bisnis PT Bayam Sejahtera. Saya Desi Dwi Ramadhani, berada di bagian distributor yang memiliki tugas mendistribusikan produk PT Bayam Sejahtera dan juga menjembatani kerjasama antar stakeholder. Sebagai seorang distributor, saya harus mampu melihat pasar dan juga sebagai penjembatan antara stakeholder, saya harus teliti dan menyampaikan informasi kepada pimpinan maupun stakeholder dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam produk Popeye Chips. Nah, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah analisis bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu membahas mengenai kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan kebijakan distribusi. Kebijakan produk sendiri. Produk dari usaha ini adalah cemilan dengan bahan dasar bayam, di mana bayam ini memiliki banyak sekali kandungan vitamin, sehingga selain digunakan untuk makanan sehari-hari, bayam juga dapat diolah sebagai makanan cemilan. Kemudian untuk kebijakan harganya, harga dari produk makanan cemilan Popeye Chips yaitu 10.000 per kemasan. Nah, kemudian untuk kebijakan promosi yang akan kami lakukan adalah promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, web, dan lain sebagainya. Menurut kami, hal tersebut sangat efektif jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini menimpa Indonesia. Kemudian, kami juga akan promosi dengan cara menyebar pamflet jika situasi dan kondisi lingkungan sudah memungkinkan untuk melakukan promosi secara langsung. Nah, kemudian kebijakan distribusi. Selain penjualan melalui media sosial atau media online, juga akan dititipkan ke pusat oleh-oleh dan toko-toko yang berada di sekitaran rumah penduduk. Nah, selain itu, kami juga melihat dari segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah upaya memetakan pasar dengan memilih konsumen sesuai dengan persamaan di antara mereka. Pemilihan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gaya hidup, penghasilan, dan lain-lain. Nah, produk Popeye Chips kami merupakan sebuah produk yang diproduksi secara langsung serta dijual langsung kepada pelanggan. Produk kami bisa dinikmati untuk anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian targeting. Target pasar adalah para penyuka cemilan keripik, terutama keripik bayam dan mereka yang menyukai produk olahan sayuran dan makanan sehat. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang positioning. Posisi usaha produk keripik bayam kami termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produk sejenisnya di pasaran. Namun, produk kami memiliki keunggulan dari segi rasa, yaitu nantinya kita akan menawarkan berbagai macam rasa, seperti rasa jagung manis, pedas, original, barbecue, dan keju. Dalam konsep permodalan, modal merupakan sebuah bagian penting dalam kelancaran suatu bisnis. Dalam konsepnya, yang akan kami utamakan adalah pada pemanfaatan modal perseorangan. Modal perseorangan ini sebagai modal awal bagi bisnis kami, yang dimana modal ini didapatkan dari iuran pemilik. Setelah memasuki tahap pengembangan bisnis, kami akan lebih mengutamakan konsep dari modal eksternal, di mana modal eksternal ini berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari kreditur ataupun pemegang saham yang dapat diambil bagian dalam perusahaan. Modal eksternal umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa didapatkan dari investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan. Adapun pemanfaatan modal ini kami alokasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada penyediaan bahan produksi, di mana tentunya modal ini diperlukan untuk menyediakan bahan-bahan produksi termasuk bahan baku, peralatan penunjang, mesin produksi. Pada bisnis yang menjalankan usaha di bidang penyedia produk, tentu membutuhkan modal untuk membeli peralatan produksi. Yang kedua, kami alokasikan untuk gaji pekerja. Untuk menjalankan perusahaan tak terlepas dari anggota perusahaan, dalam hal ini pegawai atau tenaga kerja. Sehingga ketersediaan modal diperlukan memberi hak-hak karyawan seperti gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Dan yang terakhir, kami alokasikan sebagai simpanan.
Tentunya tidak harus sepenuhnya kami alokasikan untuk kepentingan produksi, namun modal juga harus dalam bentuk simpanan. Hal ini manfaatnya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti defisit, kekurangan biaya operasional, atau terjadi peningkatan permintaan pasar. Pada produk ini, kami memproduksi tentunya memiliki banyak nilai yang sangat beragam yang dapat diberikan kepada pelanggan kami. Produk Popeye Chips ini memiliki nilai kandungan vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sesuai dengan video yang telah kami berikan sebelumnya mengenai manfaat dan kandungan pada bayam, tentunya kami mengutamakan kualitas yang terbaik untuk produk tersebut. Selain mengandung banyak vitamin, nilai yang dapat kami berikan kepada pelanggan yang nantinya akan menikmati produk kami ini yaitu nilai kepuasan. Kenapa kepuasan? Karena di sini kami memberikan banyak varian rasa untuk dinikmati pelanggan. Jadi, dengan adanya beragam varian rasa dari produk Popeye Chips ini dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan yang kami punya. Tentunya pelanggan tersebut dapat menikmati produk tersebut karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Untuk konsep kemasan produk kami, yang pasti kami mengutamakan mengenai keamanan produk dan tampilan agar menarik untuk dijual. Kami telah menyiapkan desain kemasan produk kami sebagai berikut. Di sini kami ada 5 varian rasa keripik bayam yang dimana setiap varian rasanya telah tertera di masing-masing kemasannya, mulai dari rasa original, barbecue, keju, jagung manis, sampai dengan rasa pedas. Untuk bahan di kemasannya, kami menggunakan kemasan berbahan plastik. Di kemasan ini, di bagian atas terdapat pelindung yang rangkap, yaitu di bagian atas sendiri, kami menggunakan kemasan layaknya pada camilan atau snack seperti biasanya, yang jika ingin dibuka harus dengan digunting. Selain itu, di kemasan produk kami juga terdapat pengaman yang berada di layar kedua, yang mana itu berbentuk ziplock. Jadi setelah bagian di atas sendiri digunting atau telah terbuka, kemasan produk kami ada pengamannya lagi, yang mana itu berbentuk ziplock ini. Hal ini bertujuan jika konsumen telah membuka kemasan dan tidak langsung menghabiskannya, melainkan nanti atau besok, keripik bayamnya tidak menjadi melempem karena terkena udara dari luar. Kami juga melakukan kerjasama dengan pusat oleh-oleh karena pusat oleh-oleh banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dengan kami melakukan kerjasama dengan pusat oleh-oleh, memberikan peluang kepada produk kami untuk lebih dikenal masyarakat luas, tidak hanya dari Jember saja, namun dari berbagai daerah dan juga berbagai negara. Kami bekerja sama dengan vendor kemasan Jaya Sejahtera karena vendor kemasan dari Jaya Sejahtera memiliki kualitas yang bagus. Tidak hanya memiliki kualitas yang bagus, vendor Jaya Sejahtera memiliki harga yang terjangkau dan juga kelebihan lainnya, vendor kemasan Jaya Sejahtera menggunakan bahan plastik yang aman untuk makanan dan ramah lingkungan. Dan juga kelebihan lainnya, vendor kemasan dari Jaya Sejahtera dapat melakukan request sesuai dengan permintaan kami. Kami juga melakukan kerjasama dengan pusat oleh-oleh karena pusat oleh-oleh banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dengan kami melakukan kerjasama dengan pusat oleh-oleh, memberikan peluang kepada produk kami untuk lebih dikenal masyarakat luas, tidak hanya dari Jember saja, namun dari berbagai daerah dan juga berbagai negara. Video tersebut merupakan video kelompok tani bayam yang bekerja sama dengan kami. Alasan kami bekerja sama dengan kelompok tani bayam subur makmur karena kelompok tani bayam subur makmur
memiliki kualitas bayam yang bagus dan juga harganya lebih terjangkau di pasaran. Kelompok Bayam Tani Subur Makmur membudidayakan bayam menggunakan pupuk organik yang mana ini sehat apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Kami juga menjaga kualitas kesehatan untuk konsumen kami.